pun 90% investornya adalah orang-orang Tionghoa. Sama seperti Jakarta di zaman dulu. Semua yang membangun Jakarta ini orang Tionghoa. Mana ada orang pribumi yang membangun Jakarta? Nggak ada, apalagi Arab. Nggak ada. Arab ini malah pengkhianat semua. Jadi kendalanya adalah itu tadi, karena agama. Dan kalau Prabowo ini, ya kemarin saya sudah bilang sama Pak Topi, kemungkinan paling nggak nyampe 5 tahun kalau dia benar-benar mengabdi, ya kalau dia benar-benar kerja, kayak Gus Dur gitu ya ditembak mati di tengah jalan, atau dia harus brutal kayak Soeharto, nggak ada cara lain. Kalau dia nggak brutal kayak Soeharto, ya dia ditembak mati sama rakyatnya sendiri. Itu sih ini analisa saya ya. Ini makanya memang ini zamannya Prabowo ini zaman yang mengerikan sekali ini. Saya sih bilang Prabowo ini satria piningit. Jadi enggak. Kalau jadi kalian jaya, kalau enggak jadi kalian nyungsep, udah selesai bubar kayak Bangladesh. Udah dibuka ya? Soalnya saya nggak bisa bukain ininya, mikrofonnya. Ada. Ini Pak Andi, siapa nih, yang jadi host siapa aja ya tadi ya? Saya lupa deh siapa aja. Pak Andi, ya. Shalom, yang aktual sekarang Pak, sorry ya saya sedikit gitu ya. Saya Hanya cuman, buka mikrofonnya Gemar Rakyat Pak Teddy ya. oh Soalnya iya saya iya iya, iya oke. Eh, ada Udah, sejarah ini Gemar Rakyat. sudah, oh ya sudah Gemar Rakyat. Ayo, unmute. Itu, ayo masuk. Sorry. No, mute lagi. hilang. Oke, menurut Udah. Ayo, Gemar Rakyat. Nah, Ya, lanjut ke Rakyat, silakan. Halo. Oke, Nah, salam. ini, ayo. Oke, shalom. Halo. Iya, jadi sebenarnya ancaman Indonesia ini ada yang terutama internal Pak ya. Ini ada deindustrialisasi, PHK massal sama daya beli turun ya. Jadi sebenarnya kan Ya. semuanya kan terjadi ya karena kita sangat kekurangan investor ya dari luar dan juga banyak pabrik pindah ke negara lain yang lebih murah ininya. Jadi sebenarnya terjadi karena mungkin dari dari sistem kita kan semuanya harus dipajakin, bayar pajaknya tinggi dan juga mungkin selalu ada kenaikan gaji Pak setiap tahunnya. Itu yang jadi keberatan dari pihak investor ya. Jadi terutama kan pasti mereka jangan berpikir dengan biaya operasional tinggi dengan ongkos yang berat, tapi mereka harus membayar kenaikan upah setiap tahun Pak ya. Itu yang selalu didemo oleh pihak buruh itu ya. Dan mungkin juga ya ada lagi ya, ancaman terbesar mungkin ini Pak ya, ancaman dari apa, kita kan lagi dikelilingi lagi panasnya isu ini kan ya, Indonesia ini kan di daerah seismic gap ya. Jadi daerah ancaman gempa bumi itu ya, megatrust. Itu juga kayaknya bakal menjadi pilihan para investor tidak mau bangun pabrik terutama di Jawa dan Sumatera ya, karena ada ancaman-ancaman itu. Jadi itulah makanya ini sebenarnya posisi Indonesia sudah sangat terjepit sebenarnya ya, dari internal dan juga eksternal. Jadi sebenarnya Indonesia butuh sekali banyak investor yang masuk, tapi harus didukung oleh keamanan dan juga undang-undang yang bisa mendukung keamanan bagi para investor itu Pak. Jadi ya mudah-mudahan sih di era Prabowo ini bisa diberikan keamanan terutama untuk para investor ya, terutama untuk di IKN gitu. Oke, makasih. Saya kira bukan masalah seismik segala macam Pak, karena di Hawaii juga banyak gunung berapi medeni-medeni Pak. Indonesia itu
Kayak Jakarta ya nggak ada masalah dengan gunung berapi, Pak. Surabaya tidak ada masalah dengan gunung berapi. Semarang tidak ada masalah dengan gunung berapi. Bandung tidak pernah ada masalah dengan gunung berapi, Pak. Paling Jogja aja kemarin kejadian sekali itu dalam 100 tahun. Jadi saya kira bukan masalah itu. Masalahnya ya memang karena Islamnya ini Pak yang kurang ajar. Karena akhirnya kan dirampok para pengusaha-pengusaha, para investor ini dirampok, Pak. Itu masalahnya. Tadi si Gregory sudah bagus ya. Orang Islam ini nggak akan mau bikin analisa perhitungan apa segala macam itu ya. Nggak akan mau bikin. Yang penting kalau ada yang sudah jadi dirampok, dibegal, diambil alih. Itu loh masalahnya di Indonesia ini. Mentalitinya ini aduh hina sekali, brutal sekali. Karena memang apa? Karena memang nenek moyangku orang perampok. Oh, nenek moyang Indonesia ini kan sejak zamannya Islam masuk ini kan jadi begal. Perampok di Riau itu kan kalau lihat bajak laut Riau itu kan kejam-kejam itu. Bajak laut itu yang di Laut Jawa itu kan kejam-kejam itu. Bajak laut itu yang di Kepulauan Seribu itu kan itu kan kejam-kejam itu. Wah, ngeri sekali itu kalau ceritanya nenek moyang termasuk orang Makassar itu kan bajak laut semua itu. Ya orang Ternate Tidore itu bajak laut semua itu. Karena memang mentalitinya mentaliti begal, ya susah. Kita mau bicara apa lagi nggak bisa, memang begal. Itu loh masalahnya. Dan kendalanya sekarang yang adalah dengan ini ya, dengan hari ini kan temanya IKN tadi kita tunjukkan, kita buktikan ya kan bahwa ternyata IKN pun 90% investornya adalah orang-orang Tionghoa, sama seperti Jakarta di zaman dulu. Semua yang membangun Jakarta ini orang Tionghoa, mana ada orang pribumi yang membangun Jakarta, nggak ada, apalagi Arab, nggak ada. Arab ini malah pengkhianat semua. Jadi kendalanya adalah itu tadi, karena agama. Dan kalau Prabowo ini, ya kemarin saya sudah bilang sama Pak Topi, kemungkinan paling nggak nyampe 5 tahun kalau dia benar-benar mengabdi, ya kalau dia benar-benar kerja, kayak Gus Dur gitu ya ditembak mati di tengah jalan, atau dia harus brutal kayak Soeharto, nggak ada cara lain. Kalau dia nggak brutal kayak Soeharto, ya dia yang ditembak mati sama rakyatnya sendiri. Itu sih ini analisa saya ya. Ini makanya memang ini zamannya Prabowo ini zaman yang mengerikan sekali ini. Saya sih bilang Prabowo ini satria piningit. Jadi enggak. Kalau jadi kalian jaya, kalau enggak jadi kalian nyungsep, udah selesai bubar kayak Bangladesh. Ya itu analisa saya. Ya kan lanjut. Tadi siapa tadi? Udah, nggak ada yang lagi. Lanjut. Lanjut. Pak Teddy tadi mau bicara, Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Iya benar-benar. Tadi ya, ada kan cuma tambahan aja. Anda buka yang merampok Toyota Astra itu sebenarnya pemiliknya teman-teman sudah tahu, diambil oleh Yusuf Kala. Tapi itu bahasa lama ya. Cuma dievaluasi itu ya 10 tahun lalu tuh. Cuma ingatkan begitu cara mereka. Dia itu Astra itu juga merampok sini Astra itu. Iya, diambil cara begitu. Yusuf Kala ambil. Itu caranya begitu. Itu yang saya mau teguhkan pendapat dari Pak Paul, itu cara-cara mereka itu. Sudah ngerampok, Pak. Jadi makanya istrinya si William itu kan jengkel banget kan. Iya. Si Sudarjaya itu kan ngamuk sekali kan. Ada anak Pohoki nggak tahu diri, udah dibantu, diadopsi segala macam kan. Iya, itu memang cerita. Iya, benar. Tapi mereka bangkit ulang ya, sedikit-sedikit bangkit. Kemudian ada yang viral di Inggris sekarang adalah seorang pendeta lagi preach di jalan, ditangkap oleh polisi dan diborgol. Kemudian ini reporter membandingkan dengan Islam yang lagi sholat di jalan sambil bawa alat pengeras suara kemana-mana, tidak ditangkap polisi. Itu yang jadi viral santai. Oh ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi karena tadi ada jelaskan Ibu Dora juga, orang-orang Kristen itu sebenarnya sudah sifatnya ofensif gitu, sudah nggak mau defensif, bertahan lah, sudah nggak mau barangkali fenomena seperti itu ya, sudah tidak ada maksud perlawanan secara fisik, artinya mereka ya menerima aja gitu. Kalau saya melihat di Inggris ini baru-barusan ini di vlog saya lihat, ya saya tidak mampu, pasti Pastor Paul yang mampu menjawab
orang Kristen itu sudah tidak sifatnya agresif gitu. Dia tinggal defense gitu ya aja gitu sifatnya gitu. Mau lihat di perkembangan sekarang umat Nasrani di mana-mana. Tapi kalau di Amerika ini nggak apa-apa. Kalau saya ke New York City, orang lagi hot bawa corong nggak diganggu nggak apa. Kalau orang lagi preaching ya, dia teriak untuk datang kepada Kristus lain sebagainya. Tapi saya lihat di Inggris ya, barangkali Inggris benar dikatakan oleh salah satu calon presiden, wakil presiden Amerika, yang negara Muslim yang pertama yang punya rudal adalah Inggris. Saya juga, walaupun itu berita sudah lama ya sudah lama. Tapi saya bersyukurlah negara-negara Polandia, Jerman lain sebagainya dan sekitarnya masih kuat. Dan yang tragedis ya di Ireland itu yang Irish mereka takut ya karena Irish sudah bikin pernyataan-pernyataan yang sifatnya saya nggak tahu ya apakah dia mengikuti kebijakan pemerintah Inggris atau apa. Ini Irish saya tahu musuhnya Inggris ya, tapi saya belum, barangkali teman-teman yang akan menelaah lebih dalam tentang hal ini ya. Hanya ini penyampaian saya. Terima kasih teman-teman. Lanjut.